Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astagfirullahaladzim dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ankabut. Kemarin kita ceritakan bagian pertama dari langkah-langkah seruan kepada Allah, yaitu oleh Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Ada 6 langkah, yang baru disebutkan baru 2 ya. Di surat Al-Ankabut ayat 16, baru 1 ayat berarti kemarin. Yaitu yang pertama adalah disampaikan hakikat seruannya, dakwahnya, yaitu menyembah Allah, bertakwa kepada Allah. Hakikatnya disampaikan lebih awal, paling pertama, supaya orang tahu arahnya kemana seruan ini, arahnya kemana ajakan ini. Ini adalah ajakan perintah dari Allah untuk menyembah Allah saja. Langkah kedua, ditumbuhkan kecintaan terhadap seruan ini ya. Disebutkan kebaikan-kebaikan sehingga orang terbebas dari kebodohan ya, karena tidak mengetahui kebaikan dari seruan kepada Allah. Nah, ini langkah kedua. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Nabi Ibrahim hingga disebut sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Jamaah Kampung Taqwa Astagfirullahaladzim, Kampung Aspak dan Kampung Gunung Ngetik Wetan, serta teman-teman yang melihat siaran ini, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-17 surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayatnya 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya, ini kata Nabi Ibrahim, apa yang engkau sembah selain Allah adalah berhala, dan kamu mendustakan atau mengada-adakan saja penyembahannya. Sesungguhnya apa yang kamu sembah ya,
selain Allah tidak mampu memberi rizki kepadamu, maka carilah rizki hanya di sisi Allah saja, dan sembahlah Allah serta bersyukurlah kepadanya, dan kepadanya semua kalian akan kembali. 4 yang belum dari langkah dakwah Nabi Ibrahim ini ada di ayat ini. Jadi sebenarnya ringkas, sederhana, seruan kepada Allah itu ringkas dan sederhana, tidak berbelit-belit, tidak bikin kepala kita harus berpikir keras, ya, enggak. 2 sudah disebutkan, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini ada rinciannya. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim menyampaikan keburukan atau kerusakan akidah mereka, keyakinan mereka. Ya, jadi yang pertama hakikatnya diingatkan, ini adalah menyembah Allah, bertakwa kepada Allah Tuhan yang satu. Yang kedua menumbuhkan kecintaan, ditampilkan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga memperlihatkan keburukan apa yang mereka yakini. Ini kan langkah-langkah nih, biar kita terbayang ketika mengajak orang menuju kebaikan, termasuk mengajak diri sendiri ya. Itu ingat dengan langkah-langkah ini. Langkah yang ketiga adalah menceritakan atau menampilkan apa keburukan keyakinan dia, apa kesesatan keyakinan dia. Ada 3 rincian di langkah ini. Nah, ini ada rinciannya, ada 3 ABC lah bahasa kita. Ya. Kesesatan keyakinan mereka harus disampaikan, keburukan keyakinan mereka harus disampaikan. Sebelumnya disampaikan kebaikan ya, kebaikan ketika menyembah Allah, ketika takwa kepada Allah. Nah sekarang yang ketiga, sampaikan keburukan-keburukannya kalau Anda mengikuti itu, keyakinan Anda yang lebih dulu itu ya. Nah dari langkah ketiga ini ada 3 rincian A, B, C. Yang A, yang pertama dari langkah yang ketiga. Ini Pak Arfan ngapain sih pakai langkah-langkah sekalian? Kita biar tahu lah. Karena semuanya hidup kita itu cuma 2 saja kan, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang berbuat buruk, cuma 2 aja. Coba perhatikan dah, mulai dari bangun tidur ya, kita sahur lah misalnya tadi ya, atau dari bangun tidur sampai kembali lagi tidur, itu cuma 2 aja kita, ngajak berbuat baik, ngajak berbuat buruk ya. Ngikutin gaya malaikat atau ngikutnya gaya setan dan nafsu, itu aja udah 24 jam tuh begitu ya. Jadi ini bagian hidup kita, mengajak orang berbuat baik, termasuk mengajak diri kita sendiri berbuat baik. Langkah ketiga, poin pertama atau rincian pertama yang A, apa itu? Innama ta'buduna min dunillahi awthana. Sesungguhnya yang engkau sembah selain Allah adalah awthana atau berhala. Patung dibuat dari batu, dari kayu ya. Itu adalah makhluk. Termasuk mungkin di beberapa tempat masih ada yang menyembah pohon, lautan, gunung ya, sungai ya, tempat-tempat yang disebut angker, sehingga harus diberikan sajen, sesaji. Atau jangan salah,
yang namanya menyembah selain Allah bukan cuma batu, ya, gunung, api, bukan. Tapi sembahan itu banyak ilah. Di antaranya adalah misalnya jabatan dia, kekuasaan dia, harta dia, pasangan dia, hobi dia, bisa jadi sembahan tuh hobi. Kenapa? Gara-gara hobi dia bisa melupakan Allah. Banyak kejadian tuh. Ya, hobi buat sesuatu atau melakukan sesuatu, sholat ditinggalin, ya. Itu berarti dia menyembah hobi. Hati-hati. Makanya ketika kita menyebutkan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, itu semuanya dihilangkan kecuali Allah saja. Ya, termasuk kasusnya Nabi Ibrahim, dia mereka orang kaumnya menyembah batu, menyembah patung. Bagaimana dengan agama-agama lain yang berbeda dengan Islam, ya, yang masih menyembah patung dan sebagainya? Itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kita sampaikan aja seruan kepada Allah, ya. Jadi yang pertama itu disebutkan dia itu sebenarnya menyembah apa, dia itu apa sih sebenarnya yang dipuja-puja dia itu disebutkan, ya. Sama seperti kita menyampaikan buruknya alkohol misalnya, ya khamar barangkali, karena alkohol ada yang bagus juga, hand sanitizer juga pakai alkohol, ya. Terus apa lagi, ya, beberapa obat ada yang pakai alkohol. Tapi ini adalah sesuatu yang memabukkan yang dia minum, khamar misalnya. Untuk menyampaikan itu kita sampaikan hakikatnya khamar itu apa, ya, ya. Ini sesuatu yang merugikan manusia. Buang jauh-jauh. Wala tuidikum ila tahlukah, janganlah kamu masukkan diri kamu dengan kebinasaan. Tuidi anfusakum ila tahlukah. Janganlah masuki dirimu ini dengan kebinasaan. Apa saja yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, kalau itu membawa kebinasaan, jangan dilakukan, ya. Banyak tuh kadang-kadang yang memasukkan ke tubuhnya sesuatu yang, makanya di salah satu tempat tuh bagus tuh, kawasan boleh merokok, syaratnya asapnya ditelan. Itu ada satu kawasan wisata itu, jadi disebutin kawasan boleh merokok, syaratnya asapnya ditelan, jangan dibuang. Nah, itu. Ya, karena memang ada studi, ya, ada saya lupa dapat apa namanya, dapat pernyataan ini dari mana, ya. Orang-orang di Indonesia, ya, orang-orang di Indonesia nih, ya, belanja untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya misalnya rokok, ya, itu lumayan besar dalam kehidupan dia. Kalau dia punya uang misalnya 100.000, sekian persen itu dipakai buat itu, ya. Padahal itu ilat tahlukah, memasukkan diri kita ke kebinasaan. Memang yang namanya peringatan udah sering gitu, ya. Yang bisa menghilangkan itu apa? Keimanan. Itu doang yang bisa menghilangkan. Saya nggak bisa berhenti, Pak. Enggak, Anda kalau keimanan tinggi bisa. Kemarin saya sampaikan bagaimana orang yang jauh lebih buruk kelakuannya dari Anda. Apa itu? Jadi gay, jadi pencong, jadi laki suka sama laki, 2 tahun selesai. Jadi itu yang namanya keimanan. Saya sering sampaikan sama teman-teman, kalau Anda merokok 1 batang, Anda infak 2.000. Kalau 5 batang, Anda infak 10.000. Setiap hari terus bisa motong korban Anda itu, ya. Bisa membeli kambing, bisa 2, bisa lebih hebat. Nanti lama-lama niat kurbannya jadi besar, niat melakukan hal yang
memburukkan diri kita jadi berkurang. Iya ya Pak ya, kalau misalnya kita setiap merokok misalnya bersedekah atau nabung bisa buat kurban ya, atau dia bersedekah berapa ya Pak? Besar kawan. Makanya keimanan yang bisa menghilangkan itu. Ya. Ya. Parpa nih nyindir orang-orang nih, ya nggak apa-apa lah kalau nyindir ngingetin. Ya. Karena cuma di dunia saya bisa ngingetin, kita manusia ini cuma bisa mengingatkan orang, termasuk mengingatkan diri sendiri. Itu kalau di dunia saja. Kalau di sana kayak Azhar kemarin, bapaknya Ibrahim. Ya Ibrahim, hari ini saya akan ikut kamu dan kamu tidak akan menentang kamu. Kami akan ikut kamu hari ini. Nggak bisa kawan, selesai. Cuma di sini saja kita bisa berbuat. Ad-dunya mazra'atul akhir. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhir. Sekarang inilah ladang kita untuk akhirat. Cuma sekarang, jangan nunggu Fir'aun kayak Fir'aun. Udah masuk air asin, keselak dia sama air asin, matilah kira-kira dia. Ya. Amanah bi rabbil alamin, aku beriman pada Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun. Rabbnya Musa dan Harun. Gak bisa, selesai. Iza balaghatit taraqi wa qila man raq. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, sudah di tenggorokan, sudah di leher, ditanya, siapa yang bisa ngobatin? Wa qila man raq. Man raq, ada sakta. Nah, kembali lagi ya, kita masih ke langkah ketiga. Poin yang pertama, sampaikan keburukannya, hakikat keburukannya itu disampaikan. Bahwa menyembah pada saat itu ya, pada saat Nabi Ibrahim ya, kaumnya ini menyembah boneka, menyembah patung lah ibaratnya, menyembah patung, menyembah sesuatu yang dibuat dari batu dan kain. Bahkan ditimpuk oleh kita, dijatuhkan oleh kita, itu dia nggak bisa ngomong apa-apa. Disenggol sama kita, pecah berantakan. Ya. Betapa lemahnya yang disembah itu dibanding kita nih, orang kita yang buat. Betapa akalnya pada saat itu hilang. Dan memang begitu ya, kalau orang menyembah selain Allah itu akalnya yang kena tuh. Ya, akalnya yang kena. Saya pernah nyampain kalau nggak salah waktu Kedung Halang Talang, kalau nggak salah itu ada talang yang udah dibuat, talang air dibuat sejak zaman Belanda. Ketika mau diperbaiki itu banyak tuh beredar isu, nggak mungkin gini. Itu kan udah keramat dari zaman jadul, nggak. Tetap aja diperbaikin bisa. Ya. Akal yang diserang. Makanya sering disebut afala taqilun, apakah kamu nggak punya akal gitu? Apakah kamu tidak berpikir? Mana akal kamu? Ya. Seperti misalnya salah satu tipe perkawinan jahiliyah, misalnya mana akalnya ketika bekas istri dari bapaknya, berarti ibu tirinya, bisa dia miliki? Akalnya kemana? Diserang akal. Dan biasanya ada pembenaran lah, itu Pak Kiai itu begitu, Pak Ustadz itu begitu, tokoh masyarakat itu begitu, kita mengikut aja. Anda itu sama seperti orang-orang yang mengatakan aba'ana wajadna aba'ana, kami sudah melihat bapak-bapak kami kayak gitu, ya kami ikutin aja lah. Itu namanya pengekor, follower sejati, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Ya. Itu poin pertama. Poin yang kedua dari langkah ketiga. Ya, ini pelan-pelan ini disampaikan ini biar teman-teman
Terbayanglah bagaimana dakwah Nabi Ibrahim, ya. Yang merupakan suri tauladan kita ketika menyeru kepada kebaikan menuju Allah, termasuk menyeru kepada diri kita sendiri. Ya. Kalau riba gimana Pak? Betul, sampaikan aja. Yang pertama disampaikan kita makhluk Allah. Kita menyembah Allah saja. Kita pakai cara Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Yang kedua, kita sampaikan kebaikan-kebaikan. Kalau Anda tidak melakukan perbuatan mengambil hak orang lain dalam bentuk riba, Anda akan mendapatkan kesehatan lah, mental disehatkan, halal. Ya, disampaikan kebaikan-kebaikannya. Anda tidak dibenci orang, disampaikan. Nah, kayak yang ketiga, langkah ketiga baru disebutkan oleh kita apa keburukannya dari hal-hal yang ini yang disebutkan tadi. Ya, keburukannya disebutkan. Kalau ini disebutkan keburukannya apa? Itu cuma berhala, batu, autana itu. Ya. Cuma batu. Poin yang kedua dari langkah ketiga, wa takhluquna ifka, kamu itu membuat kebohongan. Bohong. Dasarnya lemah, nggak ada apa-apa. Kamu menyembah patung-patung itu ya, kalau kasusnya patung. Itu dasarnya lemah. Kenapa? Tidak ada sebelum-sebelumnya itu orang yang menyembah patung yang benar ya. Tidak ada orang yang menyembah patung dan kehidupannya benar, maksud saya gitu. Ya. Itu cuma ngada-ngada aja, ifkan. Wah, kayaknya, maaf ya saya sebutin. Wah, kayaknya kalau yang namanya Tuhan itu kan urusannya banyak. Ya, urusan ini, urusan itu. Kalau begitu tangannya banyak loh. Ya. Sehingga ada bentuk-bentuk Tuhan yang digambarkan seperti makhluk. Itu mah mengada-ngada. Lah nanti kalau tangan yang satu patah kumaha? Cari dokter atau dokter Tuhan. Emang ada dokter Tuhan? Ya. Jamaah kampung takwa astagfirullah, itu yang tadi yang di depan itu memang sudah terkena akalnya, lanjut kemana-mana jadi berantakan. Apalagi ditambah dengan orang-orang yang mempertahankan tradisi itu untuk kehidupan pribadinya, ada terus. Ya. Jadi ini adalah kebohongan. Nomor 2 itu disampaikan, itu nggak ada dasarnya, itu bohong, itu kira-kira manusia saja itu. Ya. Pak, ini kan membunuh asam di mulut misalnya Pak, itu mah kira-kira manusia saja ya, supaya menjadi pembenaran. Ya. Pak, ini orang-orang kan ya kalau kredit ini itu ya harus tambahan dong Pak, nanti buat saya apa? Ada metode bagi hasil, jangan pakai riba. Ya. Pak Arfan nggak tahu sih suasana di kampung bagaimana. Ini sudah terbelit dan sebagainya. Ya kita bismillah minta sama Allah supaya kampung ini dibebaskan dari riba. Cuma keimanan yang bisa membebaskannya. Ya. Cuma keimanan. Ya, ketika kita mau minjam, ingat astagfirullahaladzim, ini uang yang saya dapatkan ini uang apa? Ketika kita berbisnis, kita ingat sama Allah, ya Allah, aku merugikan orang kayak gitu. Enggak Pak, dia juga rela redo. Rela redo itu bisa aja di mulut, dalam hatinya enggak kan? Dan caranya harus benar. Yang namanya berislam, beragama ini caranya harus benar, cara Rasul, bukan cara sendiri atau cara Yahudi lah, Nasrani dipakai. Bukan. Poin yang kedua itu. Poin yang ketiga dari langkah ketiga ini ya. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Sesungguhnya
Apa yang kamu sembah selain Allah tidak akan memberi manfaat kepada kamu berupa rizki. Gak ada, tak bisa memberi rizki. Jangankan rizki, kalau kasus patung, batu, dan kayu ini, dia aja diurus sama kita, ya, diurus oleh manusia. Bagaimana dia bisa memberi rizki? Ya. Jadi itu tak bisa memberi rizki. Pak, tadi Bapak bilang katanya misalnya jabatan bisa jadi Tuhan. Dia bisa memberi rizki, betul memberi rizki, tapi yang menyusahkan kita. Sebenarnya menyulit. Pernah saya sampaikan kan dulu. Bagaimana seseorang yang menyatakan bahwa siksa tidak akan diperlihatkan, tidak akan diberikan kepada kita kecuali di akhirat. Enggak, dibantah sama seorang ustaz. Masih ingat kan cerita kami? Tapi perlu juga lah disampaikan sedikit ya biar kita ingat. Karena yang namanya kisah ini kisah yang dia ngobrol benar sama orangnya ya. Jadi ketika dia khutbah Jumat, ustadz ini ada seorang yang memperhatikan saja dia. Salah satu khutbah Jumat itu diingatkan bahwa dosa itu gak cuma di akhirat, di dunia aja dia udah bisa merasakan dosa, udah merasakan keburukannya dari dosa. Setelah selesai singkat aja, setelah selesai sholat Jumat dia bilang, Ustadz saya nggak setuju dengan Ustadz. Kenapa? Karena dosa itu nanti dibalasnya di akhirat, bukan di sini. Akhirnya Ustaz itu memberikan penjelasan, tapi dia tetap ngeyel, tetap belet, tetap balelo. Enggak, dosa itu adanya di sana di akhirat, bukan di sini. Di sini mah ya udah kita lakuin aja. Nanti kalau nanti udah ini baru pernah di akhirat. Beberapa tahun setelah itu ada orang yang menelpon Ustadz ini, Assalamualaikum Ustadz, bisa ketemu saya nggak? Di mana? Di satu tempat disebutin. Saya yang dulu pernah ngomong sama Pak Ustadz ini, ya, apa tentang dosa itu hanya di akhirat. Oh iya, boleh. Kita ketemu di satu tempat. Apa yang dia lakukan? Orang tersebut memeluk Ustadz itu sambil menangis. Ya, ini saya sering sampaikan lah kisah ini karena biar kita ingat bahwa ada hikmah di balik kejadian ini. Menangis terseduh-seduh, Ustadz benar, dia ngomong gitu. Ustadz benar. Kenapa benar? Ustadz benar. Kalau kita berbuat dosa, sembari sesegukan mungkin dia nangis gitu. Itu dibalas juga di dunia. Ya. Bagaimana Bapak bisa sampai pada kesimpulan itu? Begini Ustaz, saya salah satu direktur bank, banknya BUMN, ya, bank milik negara, nggak usah disebutin bank. Waktu itu seingat saya Ustaznya juga tidak menyebutkan banknya. Ya. Saya punya anak sekolah di Australia, ya, anak saya sekolah di Australia, sama teman-temannya bergaul nggak bener, kena narkoba Ustaz. Saya bawa ke Indonesia, masuk rehabilitasi, ya. Betapa beratnya ketika melihat anak ada narkoba, apalagi di luar negeri, dibawa ke sini masuk rehabilitasi. Keluar dari rehabilitasi, yang disebut rehabilitasi itu apa sih? Rehabilitasi itu adalah semacam penyembuhan, rumah sakit narkoba lah. Kalau di Bogor ada tuh di Marzuki Madi tuh. Di Bogor ada tuh, di Marzuki Madi itu ada 3 rumah sakit, rumah kesehatan jiwa yang pertama, yang dari dulu kita sebut sebagai rumah kejiwaan, rumah sakit kejiwaan.
yang kedua rumah sakit narkoba, yang ketiga rumah sakit umum. Iklan bukan karena saya menyampaikan aja ya. Itu punya pemerintah. Nah, yang disebut rehabilitasi begitu. Dan itu sulit merehabilitasi orang yang udah kena gitu, karena kena saraf, kena fisik, kena ini juga, kena mentalnya, psikologis. Nggak cuma fisiknya kena saraf tuh kalau udah kena narkoba. Mudah-mudahan kampung ini atau kampung sebelah atau siapa saja nih mana nggak kena inilah narkoba atau dadah bahasa Melayu. Ya. Setelah itu dia sudah keluar, udah mulai sembuh lah. Kami sekolahkan lagi Pak Ustadz, di mana? Di Amerika. Oh, ini orang kaya nih berarti bisa nyekolahin anak sampai jauh-jauh kayak gitu. Ya. Amerika itu ada yang menyatakan visa yang paling sulit. Pak Guru Bambang, selamat datang. Amerika itu visanya paling sulit. Visa apa sih Pak Arwan? Visa itu izin masuk lah bahasa gitu. Paling sulit. Artinya banyak orang yang pengen ke Amerika. Ya. Banyak yang pengen ke Amerika. Kami kirim ke Amerika untuk sekolah lagi, karena di Australia kan ngaco gara-gara dia kena narkoba. Ya. Sekolah di Australia, ternyata orang-orang teman-teman yang di Australia ini datang juga ke Amerika, entah urusan sekolah atau bisnis atau apa, datang juga ke Amerika teman-teman yang brengsek itu. Apa yang terjadi? Dia kena lagi Pak Ustaz. Akhirnya kami bawa pulang lagi, kami masukkan ke rehabilitasi lagi. Ya. Terus Pak Ustadznya nanya, terus masalahnya apa dengan dosa? Begini Pak Ustadz, kan saya pernah bilang bahwa dosa itu tidak akan ada dibalas di dunia, hanya di akhirat saja. Pak Ustadz menyanggah kan bahwa di dunia pasti akan dapat balasan juga. Ya. Jadi gimana Pak Ustadz? Biaya untuk rehabilitasi, mengambil anak saya, pokoknya banyak biaya yang dibutuhkan. Untuk itu sekitar 570-an juta Ustaz. Terus masalahnya apa kalau biayanya segitu? Kamu gak punya uang? Bukan gak punya uang Ustaz. Kalau ini saya lupa, kisah tengahnya itu lupa. Kayaknya bukan yang itu, bukan masalah punya uang. Dia bilang adalah 570-an juta, itu setengah miliar lebih, itu adalah uang yang persis sama saat kami korupsi di bank. Jadi dia korupsi sebanyak 570 juta, uang hasil itu habis untuk membiayai anaknya. Jadi saya yakin betul Pak Ustadz bahwa dosa itu akan dibalas di dunia selain di akhirat. Oh, ini agak serius sedikit nih ngomong lah. Memang begitu. Jadi jangan dibilang santai-santai aja kita ketika melakukan maksiat itu. Enggak. Ya, udah dapat duluan. Ya. Jangan santai-santai aja ketika kita makan riba, makan bunga. Apa sih Pak Arman bedanya riba dengan bunga? Ya. Itulah makanya disebut namanya interest. Interest itu kan artinya sesuatu yang menarik. Kalau bahasa Inggrisnya itu tandanya. Di Indonesia dimaniskan jadi bunga. Padahal bukan bunga, itu racun. Ya. Itu racun yang dipoles oleh bunga. Dipoles oleh bunga. Yang dipoles sehingga menjadi menarik. Namanya bunga. Itu racun. Lepaskanlah itu. Dalam haji wada, Nabi Muhammad SAW mengingatkan untuk melepaskan riba. Haji wada, haji terakhir Nabi. Lepasin riba itu. Ya. Karena memang dia menarik bener. Nah, ini namanya interest ya kalau bahasa Inggris itu ininya, kodenya itu. Kalau di pelajaran SMP aja udah ada itu.
Pelajaran SMP sudah ada itu di pelajaran IPS kalau nggak salah. Kalau seseorang mengkredit barang harganya adalah 100.000, karena dikredit dia harus memberikan 100 lebih per bulan, berapa? Ada persennya di situ. Kalau tertunda tambah lagi bunganya jadi bunga berbunga. Ya, namanya bunga majemuk tuh, sampai ada yang kayak gitu. Kebetulan saya pernah mempelajari juga itu ya. Dan betapa beratnya ketika orang sudah terkena itu. Pak, itu orang yang ngebungain uang ya, bikin uang jadi berganda-ganda, itu santai-santai aja hidupnya, jangan salah ya. Dia tetap merasa bahwa dia itu menjadi lintah darat. Kasihan lintah, kenapa harus disebut lintah? Karena dia nyedot darah ya. Nabi itu sering mengumpamakan, Nabi Muhammad SAW sering mengumpamakan perbuatan maksiat dengan sesuatu yang nyata ya. Pernah dalam satu riwayat itu disebutkan ada orang datang, kemudian Nabi mengatakan mulutnya berlumuran darah bangkai saudaranya ya. Waktu itu nggak disebutin apakah kelihatan, saya tidak begitu paham apakah itu kelihatan darah keluar dari mulutnya gitu kayak Dracula gitu. Saya belum sampai sejauh itu. Kenapa? Ya. Ini orang yang sudah membicarakan keburukan orang lain ya. Ghibah. Disebutkan seperti memangkai bangkai saudaranya. Fakarihtumu. Jadi ada satu ayat disebutkan, kamu pasti benci kan memakan bangkai teman. Ya. Itu disebutkan kayak gitu. Jadi kembali lagi bahwa dosa itu akan didapat juga kita di dunia balasan. Di ayat ini, kembali kepada ayat ini, bahwa dari langkah ketiga ada 3 poin tadi ya. Di poin yang ketiga adalah pernyataan bahwa sembahan kamu tidak bisa memberi rizki ya. Yang bisa memberi rizki adalah ini langkah ketiga selesai, baru langkah keempat ya. Langkah ketiga selesai nih, udah disampaikan nih keburukan keyakinan dia itu sudah disampaikan. Langkah keempat adalah kembalikan lagi. Apa kembalikan lagi? Fabtaghu indallahi rizqa. Langkah keempat adalah menyampaikan lagi bahwa kembalilah kamu kepada Allah yang memberi rizki. Carilah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan nih, cari rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah langsung. Jangan dikerjain sama dukun, jangan dikerjain sama orang pintar, tapi minterin, tapi keblinger, ya. Makanya gambaran orang yang pinter keblinger ini masih ada sampai sekarang, ya. Macam-macam tuh, mau bisnis dia ke orang pinter. Mau dagang dia orang pintar. Bahkan mau nanam sesuatu dia melakukan hal-hal yang itu kita nggak masuk akal. Kok kamu begitu sih mau nanam sesuatu buat begini begitu? Itu ada yang ngasih tahu saya biar subur. Ya. Kalau nggak salah ada, saya nggak tahu nih tradisi ini di daerah mana ya. Teman saya pernah bilang kalau kambing mau dipotong dibedakin. Bingung saya itu, daripada bedakin kambing mendingan bedakin anak, ketawa. Ada tradisi-tradisi aneh. Kembali lagi langkah keempat adalah ya, langkah keempat dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam
adalah mengingatkan lagi bahwa rizki itu dari Allah, bukan dari yang kau sembah. Yang nggak benar itu, ya. Rizki dari Allah, iya. Ya. Makanya banyak orang kita lihat ya. Saya kadang-kadang kalau lagi naik motor tuh sering ngelihat apa? Ngelihat orang tidur di atas tempat sampah atau di samping sampah. Itu yang ke arah Garuga tuh. Itu bisa sampai tidur. Kata saya tuh nikmat banget tuh kehidupannya. Artinya nikmat, dia bisa tidur di tempat manapun. Karena ada orang yang gak bisa tidur mikirin hartanya. Ada. Wah, ini dibuat pagar tinggi-tinggi. Kalau perlu orang tetangga gak ada yang bisa datang ke rumahnya. Dibuat batas. Ya. Kalau perlu pakai setrum lagi, aduh naudzubillah ya. Supaya orang gak bisa masuk. Jadi ada orang yang pusing dengan hartanya sendiri. Kan pernah saya sampaikan dulu. Saya ngobrol sendiri dengan satu orang. Jadi jangan salah, ketika dia mempunyai banyak properti, banyak tanah, banyak rumah misalnya, banyak kendaraan, banyak hewan ternak, ya, itu belum tentu bahagia. Belum tentu. Sampai dia sendiri pusing mikirin gimana ngurusnya. Ya. Tenang Pak Arfan, sekarang udah ada ilmu manajemen, kita gaji aja orang sana sini. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita punya banyak perusahaan, banyak urusan, bahagia gak ke kita? Yang benar itu punya banyak urusan tapi sedekahnya besar, infaknya besar sesuai dengan hasilnya, sehingga dia merasa nyaman karena harta adanya di tangan bukan di hati. Ketika mau dilepaskan berat kayak korun. Kalau di tangan gampang lepasin aja lah namanya di tangan. Kalau di hati sakit ketika harta itu lepas dari kita. Ini ini dulu ya, mungkin baru sampai langkah keempat. Langkah keempat dikembalikan lagi bahwa rizki itu hanya dari Allah. Ada orang yang miskin, gak punya apa-apa, tapi dia nikmat kehidupannya, tidak banyak yang difikirkan. Ada orang yang menengah, ini jarang disebut ya. Saya sering menyebutnya kadang-kadang miskin kaya, tapi kita ada yang menengah nih. Ya, yang menengah ini adalah orang-orang yang tidak bisa disebut miskin, tidak bisa disebut benghar kaya. Nah, orang-orang yang menengah, tapi dia sudah cukup makan. Dia bisa lebih dari makanan. Itulah yang dizakati, itulah yang kalau lebih kayak gitu, itulah yang dipinjamkan ke orang lain, itulah yang disedekahkan ke orang lain. Jangan mengambil riba dari orang lain, jangan ngambil bunga dari orang lain, sedekahkan. Kalau perlu pinjemin. Ya, dia nggak mau disedekahkan Pak, karena merasa harga dirinya jadi ini. Kalau disedekahkan nggak apa-apa, dipinjemin. Kalau perlu dilonggarkan waktunya. Janjinya mungkin 1 tahun, ketika 1 tahun tambah berat kehidupannya, ya nggak usah ditagih-tagih lah, pusing amat. Kalau perlu direlakan. Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada engkau. Itu, wah itu dicintai teman. Ya. Orang-orang seperti itu dicintai, bahkan dengan orang non Muslim di luar agama. Itu yang pernah saya bilang. Sampai ada seorang yang suku tertentu menangis ketika ada seorang ustadz ulama kembali lagi ke rumahnya. Kenapa? Karena dia mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia berbaik hati kepada tetangga, ya, menebarkan senyum dan salam. Nangis pasti itu kalau ada orang yang kayak gitu keluar dari kampungnya, pasti. Karena dengan adanya keluarga itu, apa yang terjadi? Orang jadi semakin dekat dengan Allah. Oke lah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baru sampai langkah keempat nih, saya pikir selesai. Ternyata baru sampai langkah keempat dari dakwah atau seruan kepada Allah Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan 2 langkah lagi bisa kita selesaikan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.